Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya Kak sama Bu Nisa. Nah, di hari Senin ini kita mulai dari tema 1 seperti biasanya, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Nah, di subtema 1 ini kita akan membahas tentang kebersamaan budaya bangsaku. Sebelumnya di kelas 3 pun kita sudah pernah belajar tentang kebersamaan ya Kak. Insya Allah ini hanya banyak yang diulang dan mungkin Kakak udah paham ya. Kita lanjut. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Coba yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang keberagaman itu. Nah, di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Jadi NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus diingat baik-baik ya Kak. Nah, pawai di sini ada cerita atau bacaan teks tentang pawai budaya. Mungkin Bu Guru tidak akan membacakan, takut waktunya tidak cukup. Jadi kalian bisa baca ini baik-baik, dipahami tentang bacaan teks tersebut ini ya Kak, tentang pawai budaya. Nah, ini kan ada 5 paragraf ya Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut. Nah, setiap bacaan teks itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Lalu, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi bedanya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, kalau gagasan pokok itu ada suatu bacaan yang merupakan bacaan yang penting ya Kak, jadi dia intinya, pokoknya. Sedangkan kalau pendukung itu cuma bacaan kayak buat tambahan gitu, seperti itu ya Kak, informasi tambahan. Nah, selanjutnya Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah yang didapat dari Allah yang dapat kita syukuri. Jadi perbedaannya itu bukan hanya secara agama, melainkan dari budaya, bahasa, ataupun kalian bisa tanya teman-teman kalian tempat tinggalnya atau kampungnya di mana, terus bentuk rumahnya seperti apa, pakaian adatnya seperti apa, makanan khasnya, itu namanya keberagaman ya Kak. Nah, sebagai anak Indonesia, kalian harusnya merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita bisa lihat, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis adat musik. Maksudnya alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda.
kita lihat yang pertama ada kecapi. Ini yang pertama itu kecapi ya Kak. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Nah itu kan ada senarnya tuh, nanti Kakak bisa petik dari situ. Lalu yang kedua ada angklung. Ini mungkin kalian udah sering lihat secara langsung atau secara tidak langsung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang ketiga saluang, mungkin mirip seperti apa ya, suling ya Kak. Nah saluang ini berasal dari Sumatera Barat atau Sumbar disingkatnya, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal, lalu yang keempat ada kendang yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Ini mungkin juga sering kalian lihat. Lalu yang terakhir ada tifa, yang sering mungkin kalian ketahui waktu kelas 3, tifa ini berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul juga. Jadi ini adalah macam-macam alat musik dan masih banyak lagi ya Kak kalau kalian cari tahu macam-macam alat musik dan cara memainkannya. Nah, Allah menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Indera pendengar itu, kalian pasti tahu apa itu, Kak? Coba tebak. Indera pendengar itu adalah telinga. Nah, ini bisa kalian lihat bagaimana sih cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan. Yang pertama, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, getaran dalam suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Lalu, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi tersebut disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi bisa kalian lihat, kalian bisa tahu mana sih hasil bunyi yang lebih keras atau lebih pelan. Ini ada pengaruhnya dengan getaran udara. Nah, ini ada sedikit catatan dari subtema 1 pembelajaran pertama. Catatannya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keragaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan, dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ini ada sedikit catatan atau kesimpulan, Kak. Nah, berikutnya ada latihan soal nih, Kak. Kakak bisa perhatikan baik-baik. Latihan soalnya di sini kerjakan di buku tulis kalian masing-masing dengan membuat gambar seperti gambar di samping ini untuk mengisi 1 gagasan pokok dan 6 gagasan pendukung pada bacaan teks pawai budaya di paragraf ketiga tadi ya. Tadi kan kalian sudah lihat ada bacaan teks tentang pawai budaya. Nanti bisa kalian putar lagi ke belakang, kalian cari di paragraf ketiga mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baik, mungkin segini saja penjelasan Bu Guru. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila dalam penjelasan Bu Guru masih banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.